wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan mind map tentang konstitusi apa saja yang pernah berlaku di Indonesia dan infografis perbandingan demokrasi di Indonesia dari pra-reformasi dan pasca reformasi. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. UU DNRI 1945 ini berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. UU DNRI ini berisi tentang pokok-pokok ketatanegaraan yang menjadi dasar ketatanegaraan di Indonesia. Beberapa hal yang diatur seperti sistem pemerintahan, sistem pembentukan kekuasaan, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan. Yang kedua yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Usai agresi militer Belanda kedua, Indonesia harus berhadapan dengan negara-negara bagian Belanda, dan Republik Indonesia Serikat ini disahkan oleh pemerintah sebagian dan Badan Perwakilan Rakyat pada tanggal 13 Januari dan diundangkan pada 6 Februari 1950. Yang keempat ada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang memberhentikan konstitusi dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang sah. Namun, setelah beberapa waktu, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa perubahan atau implementasi. Yang kelima yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebuah undang-undang yang berlaku sejak 5 Juli 1959. Implementasi Undang-Undang Dasar sementara tidak berjalan dengan baik, sehingga terjadi pergantian kabinet beberapa kali. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja atau perilaku terkait dengan adanya suatu yang menjadi tanggung jawab. Pra-reformasi rendah, kekuasaan terpusat, pengawasan terbatas, korupsi merajalela. Pasca reformasi lebih tinggi, mekanisme pengawasan lebih baik, adanya lembaga anti korupsi dan transparan, informasi publik meningkat, namun masih ada tantangan praktiknya. Rotasi kekuasaan adalah konsep di mana kekuasaan dalam suatu pemerintah atau organisasi berpindah dari satu kelompok atau individu ke kelompok atau individu lainnya secara periodik atau terencana. Pra-informasi sangat terbatas, orde baru dipimpin oleh satu orang dalam waktu yang lama. Pasca reformasi lebih sering terjadi pemilu secara berkala memungkinkan pergantian kepemimpinan. Namun dinamika politik yang kompleks sering kali menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Pola rekrutmen politik merujuk pada cara atau metode yang digunakan untuk memilih dan mengangkat individu ke dalam posisi kekuasaan atau jabatan politik. Pra-reformasi, dominasi oleh elit politik tertentu, akses terbatas bagi masyarakat untuk terlibat dalam politik. Pasca reformasi, lebih terbuka, partai politik lebih beragam, dan masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi, namun masih ada kecenderungan oligarki dan dinasti politik. Pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu adalah proses di mana pemilih memberikan suara untuk memilih wakil rakyat, presiden, atau pejabat publik lainnya. Pra-reformasi tidak bebas dan adil, manipulasi suara, intimidasi, dan pembatasan partai politik yang sering terjadi. Pasca reformasi lebih bebas dan adil, namun masih ada tantangan seperti politik uang, money politics, dan sengketa hasil pemilu.
Pemenuhan hak-hak dasar warga negara merujuk pada kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan hukum. Prareformasi terbatas, kebebasan berekspresi, berorganisasi, dan beragama dibatasi. Pasca reformasi lebih terjamin, namun masih ada tantangan dalam perlindungan kelompok minoritas dan penyelesaian konflik sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.